Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kuliah kewirausahaan, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, pada kuliah kewirausahaan hari ini kita bahas manajemen operasi dan organisasi. Pokok bahasan yang pertama adalah terkait dengan manajemen operasi. Oke. Ya, di manajemen operasi ini sebenarnya ada beberapa bahasan cukup luas gitu ya. Di manajemen operasi ada terkait dengan perencanaan lokasi, terus kemudian perencanaan produksi, terus kemudian terkait dengan misalkan pemilihan mesin dan peralatan, gitu ya. Terus dan lainnya, misalkan terkait dengan pengendalian kualitasnya dan lain sebagainya. Cuman untuk bahasan kali ini saya lebih fokuskan yang langsung terkait dengan KWU dan tidak membahas nanti misalkan terkait dengan perencanaan produksinya bagaimana, pengendalian kualitasnya bagaimana, tetapi fokus lebih ke arah misalkan terkait dengan perencanaan lokasi, layout pun secara umum saja nanti kita bahas dan nanti dilanjutkan dengan bahasan terkait dengan organisasi. Oke, yang pertama, kenapa di sini kita perlu bahas lokasi? Karena pada saat kita membuka suatu bisnis, gitu ya, tentunya kita perlu lokasi. Meskipun bisnis Anda, gitu ya, bergerak di bidang misalkan digital product, gitu ya, ataupun pengembang aplikasi dan lain sebagainya, tentunya butuh tempat untuk bekerja, gitu ya. Sehingga di sini nantinya perlu menentukan lokasi dan juga lokasi yang dipilih, kemudian bangunan gitu ya nanti yang dipilih baik itu misalkan membangun atau sewa semuanya nanti akan mempengaruhi besar kecilnya investasi atau modal awal yang harus kita investasikan ya sehingga kita di bahasan manajemen operasi ini tentunya perlu membahas terkait dengan lokasi. Nah, di perencanaan lokasi ya tentunya di sini adalah tujuannya memilih lokasi terbaik. Ya, terbaik di sini tentunya nanti disesuaikan dengan daerah geografis yang sesuai dengan usaha. Maksudnya seperti apa? Contohnya gitu ya. Kalau bisnis kalian gitu ya, misalkan lebih ke arah agroindustri, di sini bukan sebagai penjualnya, tetapi sebagai produsennya, tentunya ya harus memilih daerah geografis yang sesuai. Gitu ya. Contoh misalkan kalau beberapa, kalau mungkin buah misalkan buah anggur gitu kan mungkin cocoknya di daerah yang dataran tinggi gitu ya, yang agak tinggi. Meskipun ada beberapa varietas yang meskipun daerah agak rendah bisa gitu ya. Kita misalkan membahas yang ini ya, anggur yang bisa tumbuh baik di daerah tinggi. Nah, sehingga di sini kan tentunya perlu memilih lokasi gitu ya. Kalau di dataran tinggi lah cocoknya di mana gitu ya. Apakah misalkan cukup di Karangpandan atau yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan bukan produsen gitu ya, misalkan oke, di sini agrobisnis tetapi lebih fokus ke penjualannya. Berarti kalau ke penjualan harusnya lebih mendekati apa? Mendekati pasar ataupun konsumen. Berarti jangan kemudian tokonya di apa tempat jualannya itu di tempat produksinya. Kalau bisa ditarik lebih mendekati ke konsumen gitu ya. Kalau misalkan konsumennya disasar adalah kota Solo, ya berarti buka tokonya ya di kota Solo gitu ya. Nah, cuman nanti kemudian perlu digali lagi kan. Di Solo ini cukup luas lah. Kemudian di daerah mana? Ya, tentunya bisa banyak pilihan gitu ya. Salah satunya misalkan pertimbangan ya sudah di pasar saja gitu ya. Pasar itu biasanya tempat berkumpulnya banyak orang gitu ya di sana tempat berkumpulnya pembeli dan penjual gitu. Nah, ataupun misalkan di mana? Oh, di supermarket atau di mall gitu ya. Atau di mana lah. Masing-masing pilihan ini gitu ya nantinya akan berpengaruh pada kebutuhan modal investasi gitu ya yang perlu kita siapkan di awal bisnis. Nah,
gambarannya seperti itu. Sehingga di sini gitu ya, memilih lokasi terbaik itu bukan selalu kemudian yang harus mahal gitu ya, tetapi juga nanti disesuaikan dengan budget gitu ya, dengan budget kita gitu ya. Ya kalau masih awal mungkin kalau ngotot gitu ya, ngotot di daerah yang rame, kemudian dengan akses yang mudah, mungkin mahal gitu ya sewanya. Nah, bisa jadi misalkan untuk tahap awal ya sudah mungkin di rumah saja kita misalkan melayani hanya online, misal seperti itu. Nah, itu juga termasuk pemilihan lokasi terbaik gitu ya, berdasarkan misalkan ya saat ini gitu ya, karena terbatas modal ya misalkan tidak perlu mendekati tempat yang ramai gitu. Apalagi misalkan saat ini pandemi gitu ya. Nanti kalau sudah normal, sudah seperti biasa, mungkin perlu dipertimbangkan juga. Orang kan juga mungkin sudah males gitu ya belanja online, ingin sekalian jalan-jalan juga belanja. Nah, bisa jadi ini juga nanti dipertimbangkan juga gitu ya ke depannya tapi gitu ya. Nah, sehingga nanti di perencanaan atau rencana bisnis itu juga kita tidak hanya memikirkan saat ini saja gitu ya terkait dengan lokasi. Sebaiknya juga sudah memikirkan menentukan lokasi tersebut itu sudah memikirkan nanti masa mendatangnya seperti apa. Sehingga gitu ya. Nanti perlu dipikirkan ini kan rencana perluasannya gitu ya. Apakah kalau misalkan saat ini gitu ya memilih misalkan di rumah misalkan pakai gudang saja, terus perluasannya bagaimana? Apakah kemudian nanti ke depan full bukan hanya pakai garasi gitu ya? Apakah kemudian nanti ke depan hanya pakai garasi saja? Ataukah kemudian satu rumah itu nanti difungsikan menjadi ini? Atau kemudian kalau sudah tidak layak lagi atau tidak sesuai dengan peruntukannya, sebaiknya juga harus pindah gitu kan? Lah ini lebih ke arah nantinya rencana perluasan usahanya bagaimana? Dan kemudian sebelum ke sana juga tentunya perlu diukur gitu ya, kebutuhan total luas areanya itu berapa yang dibutuhkan. Nah, ini menghitung ini pun tidak cukup misalkan hanya kita hitung untuk saat ini saja gitu. Tapi paling tidak ya beberapa tahun mendatang itu juga perlu pertimbangkan gitu ya perkembangan bisnisnya sehingga apakah nanti total luas areanya ini tetap ataukah kemudian berkembang. Pada saat berkembang juga butuh apa? Butuh investasi lagi gitu ya, butuh biaya operasional yang lebih tinggi lagi. Nah, ini akan berpengaruh ke sana. Nah, kemudian fasilitas dan utilitas yang tersedia di tempat yang terpilih bagaimana? Fasilitas misalkan terkait dengan jalan gitu ya, sehingga jalan ini nanti memudahkan untuk angkutan gitu ya. Tadi jualan buah gitu ya. Nah, kalau kemudian gitu ya dari produsennya menuju ke situ kesulitan gitu ya karena misalkan masuk gang-gang sempit. Lah, ini juga akan repot gitu ya nantinya. Terus mungkin fasilitas yang lain, misalkan terkait dengan komunikasinya mudah nggak? Kalau misalkan seluler gitu ya, dekat dengan tower tidak gitu ya. Terus kemudian terkait dengan kalau telepon kantor gitu ya yang pakai jaringan kabel atau pakai misalkan speedy gitu ya dan lain sebagainya itu apakah sudah nyampe di tempat atau lokasi yang kita pilih. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya utilitas. Utilitas ini misalkan ketersediaan air, listrik gitu ya. Nah, ini sudah tersedia belum? Gitu ya. PDAM ataupun kalau tidak pakai PDAM menggunakan air tanahnya mudah didapat mudah. Nah, listrik jaringan listriknya sudah masuk atau belum? Nah, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat memilih lokasi. Kemudian survei lingkungan gitu ya. Lingkungannya bagaimana? Menunjang tidak? Jangan-jangan lingkungannya adalah lingkungan yang kurang sehat, misalkan dekat dengan TPS, tempat pembuangan sampah sementara, atau mungkin dekat dengan gitu ya istilahnya misalkan tempat-tempat maksiat gitu, dan lain sebagainya. Lah ini perlu disurvei. Nah, kemudian di sini mungkin lebih bukan ke arah jumlahnya, tetapi ketersediaan, gitu ya. Ya kalau buka usaha, kalau butuh, gitu ya,
kalau butuh tenaga kerja di awal, tentunya kan biasanya orang berpikir ya sudah saya mending gitu ya ambil dari orang sekitar saja lah. Ada tidak gitu ya tenaga kerja yang dengan kemampuan atau keahlian seperti yang kita harapkan. Soalnya kalau misalkan ngambil dari luar, kadang-kadang kan dari luar daerah itu mereka hitungannya apa? Saya kerja di merantau gitu ya, berarti gaji itu sudah harus bisa menutup juga apa? Biaya kos saya, biaya makan saya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ngambil dari orang sekitar, biasanya karena masih di rumah sendiri atau orang tua, bisa jadi itu mereka tidak pertimbangkan gitu. Oh, saya masih numpang orang tua kok, makan juga masih ini mungkin nanti paruan gitu ya kalau sudah kerja lah. Bisa jadi bisa membayar lebih murah gitu ya. Nah, berikutnya pemilihan memutuskan untuk membangun baru atau sewa. Nah, tentunya kalau membangun ya atau sewa ini kan dua-duanya punya plus minus sendiri gitu ya. Kalau membangun berarti harus beli tanah sendiri, bangun gitu ya. Nah, paling tidak kita tidak perlu mengeluarkan uang tahunan sewa. Itu yang pertama. Kedua adalah nilai aset ini cenderung kan biasanya selalu naik gitu ya. Cenderung naik. Kalaupun selama ini pandemi cenderung mungkin stagnan gitu ya. Turun pun kalau misalkan turun karena biasanya orang-orang yang kepepet jual cepat gitu ya. Tetapi kan ada nilai asetnya. Tetapi kalau sewa tidak memiliki nilai aset karena apa? Asetnya dimiliki orang lain dan kita harus mengeluarkan. Nah, ini juga harus kemudian dihitung. Kalau kemudian oke, ini memang ada keuntungannya, tetapi kalau budgetnya kurang terus bagaimana? Ya mungkin sewa dulu gitu ya, nanti sambil nabung, baru kemudian misalkan membangun sendiri. Nah, kebanyakan usaha juga akan seperti itu, gitu ya. Di awal bahkan mungkin tidak sewa, gitu ya. Misalkan menggunakan rumah sendiri, gitu ya, garasi yang kosong, menggunakan carport daripada kosong disulap dulu, gitu ya, untuk tempat usaha sementara dan lain sebagainya. Baru kemudian nanti kalau sudah berkembang baru berpikir sewa ataupun membangun sendiri. Nah, ini semua perlu dipertimbangkan di awal secara matang karena semuanya tiap keputusan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya modal investasi yang harus kita keluarkan di awal. Nah, faktor lain yang mempengaruhi lokasi gitu ya, terkait dengan politik dan keamanan. Ya, kalau ini lebih kita melihat secara makro gitu ya. Biasanya kalau daerah-daerah yang mungkin sering demo, sering rusuh gitu ya, sering rusuh lah itu mungkin orang yang memilih lokasi tersebut harus sudah memikirkan apa biaya risiko tiap kali terjadi apa demo dan kerusuhan. Nah itu harus dihitung juga gitu ya. Bukan dalam artian misalkan ada beberapa pertimbangan yang lain, misalkan, oh ini meskipun sering demo, sering rusuh, tetapi kan nggak tiap hari gitu ya. Mungkin setahun sekali, 2 kali, tetapi di sana cukup strategis, misalkan banyak konsumennya, dekat dengan kantor, perumahan gitu ya. Nah, ini kan bagus, tetapi kemudian kan perlu dihitung juga biaya risiko tadi. Nah, pada saat kemudian setelah dihitung ternyata gitu ya, misalkan manfaatnya, keuntungannya lebih besar, ya mungkin saja itu bisa dipilih. Tetapi kalau kemudian manfaatnya kecil, lebih banyak ruginya karena mungkin misalkan tiap bulan ada demo dan rusuh, nah itu kan mungkin bisa dihindari. Faktor yang lain, gitu ya, ketetapan hukum terkait dengan pajak. Nah, ini kalau pajak, kalau berlaku secara nasional Indonesia biasanya secara umum sama. Tetapi biasanya ada pajak daerah. Gitu ya. Tiap daerah memiliki otonomi sendiri untuk apa? Mengeluarkan peraturan terkait dengan pajak, di mana pajak ini nantinya bisa dipakai oleh daerah tersebut, gitu ya, sebagai apa? Pemasukan mereka untuk menjalankan pemerintahan, gitu ya. Nah, ini biasanya tiap daerah bisa beda-beda. Nah, kadang-kadang gitu ya pengusaha khususnya yang cukup menengah besar itu pajak ini cukup sensitif gitu ya. Pajak ini cukup sensitif sehingga
kalau ada yang menawarkan gitu ya pajak rendah atau bahkan pajaknya libur dulu gitu ya karena terkait dengan investasi masih di awal, nah ini tentunya lebih menarik dibandingkan daerah yang tidak menawarkan itu. Nah, kemudian legalitas misalkan mudah nggak ngurus izinnya di sana gitu ya. Kemudian undang-undang tenaga kerjanya bagaimana? Kalau undang-undang tenaga kerja ini biasanya meskipun daerah punya otonomi sendiri untuk membuat undang-undang tenaga kerja terkait di daerah, misalkan terkait dengan UMR, gitu ya, UMP, tetap biasanya harus mengacu ke peraturan pemerintah pusat. Gitu ya. Kemudian UU investasi dan sebagainya. Lah ini bagaimana istilahnya apa ya? Mendorong gitu ya, mendorong atau memudahkan untuk buka usaha enggak? Nah, bahasa mudahnya seperti ini. Kemudian faktor yang lain, sosial dan ekonomi, gitu ya. Akses jalan, ketersediaan tenaga kerja, jumlah penduduk ini terkait dengan pasar, gitu ya. Terkait dengan pasar, semakin banyak jumlah penduduk, berarti pasar juga semakin besar. Kemudian pendapatannya, semakin tinggi pendapatan, biasanya orang kan semakin konsumtif. Nah, kemudian harga tanah atau sewanya bagaimana? Rendah atau tinggi, gitu ya. Kalau semakin tinggi biasanya untuk usaha-usaha baru mungkin tidak akan memilih yang tinggi-tinggi gitu ya. Untuk awal-awal biasanya ya sudahlah tidak harus dimisalkan jalan utama gitu ya, tetapi jalan yang agak minggir kota yang lebih murah. Ketersediaan air, listrik dan sebagainya. Nah, ini faktor-faktor secara umum yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Nah, ini ada gitu ya, cara yang sederhana untuk mengevaluasi suatu lokasi. Pada saat kita mengevaluasi suatu lokasi, kita tentunya perlu kembangkan dulu atau tentukan faktor atau kriteria yang kita pertimbangkan gitu ya untuk memilih lokasi. Ada berapa faktor atau kriteria yang kita pertimbangkan. Nah, nantinya dari faktor-faktor tersebut diberikan tingkat prioritas, gitu ya. Ini bobot. Semakin besar bobot, semakin tinggi prioritas, gitu ya. Di mana di sini nantinya gitu ya total bobot adalah 1 atau 100%. Nah, faktor apa? Contoh gitu ya, misalkan dekat dengan konsumen. Nah, ini kemungkinan lebih ke arah ya toko gitu ya, toko retail untuk menjual tadi gitu ya. Tapi untuk produsen misalkan manufakturer ataupun tadi perkebunan ya tentunya buat apa dekat dengan konsumen gitu ya. Contoh pertanian dekat dengan konsumen wong lahannya mahal gitu kan. Biasanya yang tempat-tempat padat penduduk itu kan mahal. Nah, mending yang masih longgar gitu kan. Itu bisa lebih murah. Begitupun juga pabrik-pabrik biasanya kan minggir gitu ya. Karena di tengah kota semakin padat, semakin mahal. Nah, kemudian akses transportasinya bagaimana? Nah, kalau ini secara umum semua butuh gitu ya, akses transportasi. Bukan hanya kemudahan, tapi juga biayanya murah tidak. Kemudian fasilitas dan utilitasnya, itu bagaimana lah. Contoh misalkan di sini diberi bobot, diutamakan misalkan gitu ya, dekat dan akses transportasinya, bobotnya sama ini. 0,4 fasilitas utilitas 0,2. Kemudian gitu ya dinilai gitu ya. Contoh misalkan ini hanya salah satu contoh saja gitu ya. Misalkan ini lokasi A. Nah, nanti dibandingkan ada lokasi B, lokasi C, lokasi D gitu ya. A gitu ya. Itu nilainya berapa? Nah, kalau 10 harusnya sangat dekat dalam artian dekat dengan misalkan kantor, perumahan gitu ya, sehingga dinilai 10 gitu ya. Kalau misalkan B gitu ya, dinilai misalkan kurang dekat, nah, mungkin hanya 7 gitu ya atau 6 kurang. Atau bahkan jauh banget gitu ya, misalkan yang C ya dinilai 1 atau 2 gitu ya. Nah, kemudian akses transportasinya gimana? Gitu ya. Tersedia tapi misalkan gitu ya, jalannya kurang bagus. Atau tersedia tapi jalannya kurang lebar gitu ya. Nah, misalkan dinilai 8. Kalau bagus banget dinilai 10 lah. Untuk preferensi penilaian ini memang agak subjektif gitu ya. Tetapi untuk mengurangi subjektif harusnya ada istilahnya biasanya rubrik gitu ya penilaian. Contoh misalkan 10 itu jika apa gitu ya.
Contoh misalkan kalau akses transportasi diberikan 10 itu jika apa? Jika jalannya bagus gitu ya, aspal, lebarnya minimal sekian gitu ya. Terus kemudian apa ya? Misalkan juga bisa diakses daya dukung jalannya gitu ya, bisa sampai diakses truk sekian ton misal. Karena ini biasanya mendatangkan barang dari perkebunan itu langsung dalam satu truk yang besar, misal seperti itu. Nilai 10. Nah, nanti ditentukan lagi kalau nilai 9 itu kriteria berapa, nilai 8 kriteria berapa. Lah, ini untuk mengurangi subjektivitas tadi supaya lebih apa? Objektif gitu ya, lebih terukur dengan akurat. Itu ditentukan rubrik seperti itu gitu ya. Sehingga tidak asal-asalan gitu ya. Karena kurang apa ya, mungkin apa ya tidak ada panduan itu, orang memberikan penilaiannya agak ini gitu ya, biasnya agak besar. Nah, sehingga itu bisa dihindari dengan menggunakan rubrik. Nah, sehingga di sini bisa dihitung gitu ya. Misalkan untuk lokasi A itu berapa? Oh, nilainya total 8,8. Nanti dibandingkan lokasi B nilai total berapa? Lokasi C berapa? Lokasi D berapa? Nanti dibandingkan yang tertinggi itu yang terpilih. Gitu. Nah, ini belum mempertimbangkan juga misalkan gitu ya. Nanti ada faktor tambahan. Oh, biaya gitu ya. Biaya investasinya gitu. Bobot berapa? Nah, ini skor berapa misalkan semakin besar bukan semakin mahal gitu ya. Yang semakin poin 10 kalau misalkan murah. Murahnya berapa rentangnya? Berarti sekian juta sampai sekian juta itu dapat skor 10 gitu ya. Tapi kalau sangat mahal gitu ya, di atas sekian M misal skornya 1. Nah, itu bisa gitu ya, bisa dikuantifikasi gitu ya, sehingga nanti penilaiannya jauh lebih akurat. Berikutnya analisis biaya. Ya, ini kita membandingkan gitu ya, membandingkan. Nah, oke, potensi permintaannya tinggi karena dekat pasar dekat ini, tetapi total cost-nya bagaimana? Nah, biasanya total cost-nya juga tinggi. Nah, kemudian kita bisa analisis gitu ya, istilahnya ada trade off kan biasanya. Nah, kalau dengan menanggung gitu ya, dengan menanggung biaya yang lebih tinggi dan kita dapat pasar yang lebih banyak dengan diasumsikan gitu ya, misalkan sales-nya juga lebih tinggi sekian persen dibandingkan daerah lain, lah lebih tinggi sekian persen itu bisa nutup biaya nggak? Gitu ya. Contoh misalkan gitu ya. Di sini misalkan ada lokasi A dan B. Gitu ya. Lokasi A dan B. Lokasi A ini potensi permintaannya paling tinggi, lebih tinggi misalkan 10% dari B. Tetapi biayanya gitu ya. Biayanya ini misalkan lebih tinggi juga 10%. Nah, sekarang tinggal di trade off. Lebih tinggi 10% ini berapa rupiah, dan permintaan lebih tinggi 10% ini berapa rupiah. Kalau misalkan gitu ya, lebih tinggi 10% permintaan ini rupiahnya lebih besar dibandingkan rupiah total cost, ya tidak masalah gitu kan, memilih tempat yang lebih mahal tadi. Tapi kalau misalkan 10% permintaan itu kalau dirupiahkan lebih rendah dibandingkan total cost yang 10% tadi, ya sebaiknya pilih yang B gitu ya. Nah, ini adalah analisis biaya di mana di sini ada apa ya, harus dibandingkan gitu. Ada trade off, biasanya kan semakin dekat dengan keramaian gitu ya, dengan pusat pasar, pusat konsumen, biasanya juga biaya sewa atau biaya propertinya di daerah situ kan lebih tinggi gitu ya. Tetapi kita bisa hitung gitu kan, lebih tingginya ini bisa ketutup enggak gitu ya. Dengan apa, potensi permintaan yang lebih tinggi ini gitu ya. Kalau bisa tertutup it's okay gitu ya, tidak masalah. Berikutnya setelah dipilih gitu ya, misalkan tadi lokasinya di mana, misalkan kalau di Solo di jalan apa gitu ya, biasanya kalau sepanjang jalan itu kan harganya ya sama gitu ya, mirip gitu ya, harga sewa, harga propertinya itu kan mirip. Contoh di Solo, oh tempatnya di mana, misalkan di depan kampus Insinyur Sutami,
gitu ya. Lah, setelah dipilih tentunya kemudian merencanakan bangunannya gitu kan. Kalau sewa pun gitu ya, harus merencanakan apa? Misalkan ruko yang saya sewa nanti gitu ya, ataupun mungkin toko yang saya sewa nanti sesuai dengan kebutuhan bisnis saya tidak luasannya gitu ya. Nah, untuk mengetahui luasan tentunya biasanya kita bisa ini sih, bisa dua sudut pandang gitu ya. Ya sudah, kalau misalkan saya punya budget sekian rupiah, dapat sewanya hanya misalkan luasan 50 meter persegi, ya mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau tata letaknya harus diatur supaya cukup 50 meter persegi. Atau bisa dari sisi yang lain, karena budget saya agak longgar, gitu ya, agak fleksibel, agak mahal pun tidak masalah. Berarti ini disusun ideal dulu tata letaknya sehingga nanti bisa diukur luasan yang dibutuhkan, baru kemudian gitu ya, cari apa bangunan yang disewakan yang di sepanjang jalan Insinyur Sutami tersebut yang sesuai dengan kebutuhan luasan yang sudah kalian hitung gitu ya melalui perencanaan tata letak ini. Nah, sehingga bergantung bisa dari dua sisi gitu ya. Sisi batasan tadi budget gitu ya. Atau sisi yang budgetnya agak fleksibel gitu ya, agak bukan tidak terbatas gitu ya, tetapi agak fleksibel gitu. Misalkan agak mahal sampai 50%, it's okay gitu ya. Nah, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau budget ya sudah 50 meter persegi, ya kalian harus pintar-pintar untuk mengatur tata letaknya gitu ya, supaya apa? Aliran manusia barangnya optimal gitu ya, nggak apa ya, ruwet gitu ya, lancar. Apalagi kalau misalkan contoh saja gitu ya, aliran masalah ini gitu ya, aliran manusia barang ataupun kemudahan pencarian barang itu kan contoh misalkan di minimarket gitu ya. Kenapa kok diatur seperti itu? Ya, supaya aliran barang dan manusianya lancar gitu kan. Bayangkan kalau misalkan oke diatur seperti itu karena luasannya sempit, kita inginnya jualannya banyak, ternyata apa akhirnya gangnya dipersempit, akhirnya nggak lancar gitu ya. Orang yang beli papasan itu mepet gitu ya. Lah ini kan berarti tidak optimal gitu kan aliran manusianya. Baik ataupun barang gitu ya. Barangnya sudah habis, pegawainya ingin naruh gitu ya. Konsumennya lewat nggak bisa. Akhirnya dia harus muter. Nah, ini kan tidak optimal. Begitupun juga kalau misalkan tata letak ini terkait dengan produksi gitu ya. Berarti aliran produk ataupun barang mulai dari bahan baku gitu ya sampai barang jadi alirannya harus lancar. Jangan bolak-balik boros kan, gitu kan. Bolak-balik itu boros. Kalau bisa satu arah gitu ya, satu arah lancar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk produksi itu bisa lebih cepat gitu kan. Nah, dan juga cost-nya itu bisa lebih rendah. Seperti itu. Nah, berikutnya optimasi masalah administrasi ya. Kalau misalkan di toko ya terkait dengan misalkan nanti untuk pengecekan stok dan pembayaran gitu ya. Tetapi kalau di pabrik ya ini lebih luas lagi gitu ya. Administrasi ini mulai dari misalkan pengadaan barangnya sampai kemudian nanti setelah jadi pengiriman lah ini harus juga aliran administrasinya optimal gitu ya. Bukan aliran barangnya tetapi aliran administrasi berarti terkait dengan informasi dan duitnya gitu. Nah, berikutnya ya, tentunya minimasi biaya bangunan. Ya, oke sudah ditentukan. Kalau misalkan ingin bangun sendiri, lah bagaimana supaya seminimal mungkin gitu ya. Tidak harus kemudian bangunan itu wah kesannya mewah, ada ukiran berbentuk misalkan gaya Eropa dan lain sebagainya gitu. Tentunya kalian sebagai anak-anak teknik sipil ini juga biasanya kan juga diperhatikan gitu ya. Selain juga tidak mengurangi gitu ya terkait dengan kekuatan struktur dari bangunan gitu ya, tapi kan bisa memilih bahan gitu ya, bahan yang biayanya lebih minimal tetapi kekuatan strukturnya tetap. Makanya kan kalau rumah ada model minimalis itu kan maksudnya adalah ya kalau bangun rumah model minimalis itu maksudnya adalah
biayanya juga minimal gitu kan ya, bentuknya juga tidak neko-neko gitu ya, sehingga biayanya lebih minimal. Kemudian terkait dengan biaya perluasan, nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal pada saat menentukan lokasi tentunya sudah harus mempertimbangkan apa perluasan usaha ke depan gitu ya. Nah ini juga perlu dipikirkan gitu ya biaya perluasan lah. Contoh misalkan tadi pada saat memilih lokasi itu hanya sekali saja dibangun atau juga memikirkan nanti kalau misalkan sudah berkembang ekspansi berarti saya harus membangun misalkan apa ya unit produksi atau lini produksi tambahan. Nah, sehingga di awal berarti tentunya apa harus memilih luas tanah yang lebih luas gitu ya dari bangunan awalnya. Nah ini pun harus dipertimbangkan. Atau misalkan nggak apa-apa lah pertama ya sudah sesuai budget saja. Kalau perluasan ya tinggal buka apa di tempat lain gitu ya. Nah semuanya perlu dipertimbangkan gitu ya. Tetapi tidak perlu kemudian terlalu jauh juga gitu ya. Di rencana bisnis itu kan tidak perlu kemudian mempertimbangkan sampai 10-20 tahun gitu ya. Ya cukup misalkan 1-3 tahun saja gitu ya. Yang penting di bawah 5 tahun gitu ya. Itu perlu kita pertimbangkan. Tidak perlu kemudian nanti 10 tahun ke depan gimana dan seterusnya gitu. Sehingga mungkin terkait dengan perluasan pun tidak terlalu apa ya untuk bisnis 1-3 tahun itu kan kalaupun growth gitu ya. Itu tidak belum growth dengan apa biasanya laju yang cepat gitu ya, yang kencang. Sehingga perluasannya juga biasanya tetap perlu dipikirkan, tetapi tidak perlu terlalu tinggi estimasi. Berikutnya ya masalah keamanan juga. Gitu. Pada saat bangun dipikirkan aspek keamanan, misalkan dari pencurian, dari bahaya kebakaran, gitu ya. Dan dari apa? Misalkan apa? Kalian tentunya juga lebih paham daripada saya gitu kan. Struktur misalkan kalau ini daerahnya rawan gempa berarti harusnya bagaimana strukturnya gitu ya. Nah, ini tadi sudah dibahas mempermudah pencarian barang gitu ya. Karena ini terkait dengan masalah aliran manusia dan barang. Oke, itu perencanaan tata letak. Kemudian peraturan pembangunan lah. Ini pun perlu kita ketahui yang umum-umum saja gitu ya. Ini saya ulas dikit saja karena saya yakin kalian pun juga gitu ya entah di mata kuliah apa juga sudah diberikan ini gitu ya. Contoh misalkan peruntukan lokasi RT RW gitu ya. Rencana tata ruang wilayah di suatu daerah bagaimana. Jangan sampai kemudian kita mendirikan bangunan di apa yang peruntukannya misalkan masih sawah gitu. Kan tidak boleh. Kalau peruntukan masih sawah, kalian mendirikan bangunan, ngurus IMB pasti ditolak. Gitu ya. Nah, harusnya apa? Di daerah yang memang peruntungannya adalah tanah yang bisa dibangun. Makanya akan ada istilah biasanya apa? Daerah hijau, kuning, gitu. Seperti itu. Kemudian ada koefisien dasar bangunan, gitu ya. Ya. Biasanya di tiap apa namanya di tiap daerah, di tiap kabupaten, gitu ya, di tiap provinsi itu koefisien dasar bangunan, lantai bangunan, atau bahkan di tiap ini ruas jalan itu berbeda-beda untuk koefisien lantai bangunannya juga. Gitu. Tapi untuk koefisien dasar hijau ini biasanya secara umum mirip-mirip, gitu ya, karena ini dibutuhkan untuk resapan. Nah, koefisien dasar bangunan ini apa? Kalau misalkan kita punya lahan gitu ya 100 meter persegi, sebenarnya yang boleh didirikan bangunan hanya 60% kalau misalkan daerah menyatakan 60% koefisien dasar bangunannya. Gitu ya. Kalau menyatakan 70%, ya 70% bangunan, 30%-nya adalah ini biasanya koefisien dasar hijau 20, fasilitas yang lainnya gitu ya. Fasilitas lainnya gitu misalkan jalan atau carport dan lain sebagainya itu 10%-nya gitu ya. Atau kalau 60% berarti 20%-nya. Seperti itu. Nah, kemudian koefisien lantai bangunan 1,8 ini apa? Kalau 1,8 kalau KDB-nya itu 60%, 0,6 berarti kalau 1,8 ini luas lantainya berarti berapa kali lipat
Kan 3 kali, berarti boleh dibangun maksimal 3 lantai. Nah, nanti ada untuk di beberapa ruas tertentu gitu ya, karena misalkan bisa dibangun misalkan apartemen, ya koefisien dasar lantai bangunannya lebih tinggi lagi gitu ya, misalkan 10 gitu ya, sehingga bisa dibangun sampai mendekati 20 lantai misalkan seperti itu. Nah, kemudian perlu dipertimbangkan garis sempadan bangunan. Gitu ya. Garis sempadan itu kan jarak antara dinding terluar dari bangunan dengan tepi jalan. Gitu. Nggak boleh misalkan dinding rumah atau dinding misalkan kantor itu mepet pinggir jalan, itu nggak boleh gitu ya. Apalagi dan garis pandan ini tiap bangunan juga berbeda-beda. Kalau rumah dan di tiap daerah juga berbeda-beda. Tetapi yang jelas tiap jalan itu berbeda-beda. Kalau rumah itu bisa jadi hanya sekitar 3 meter. Tetapi kalau misalkan ruko bisa dituntut sampai 6 meter, 5 sampai 6 meter. Gitu ya. Lah, apalagi kalau misalkan perkantoran gitu ya, yang istilahnya perkantoran dengan tingkat yang lebih tinggi, bisa jadi dituntut lebih lagi dari tepi jalan bisa sampai 10 meter bahkan lebih. Nah, ini pun berbeda-beda sehingga pada saat mendirikan bangunan itu tidak semaunya sendiri gitu ya, mendirikan bangunan. Kemudian rasio parkir lah, kalau mendirikan gedung misalkan perkantoran atau pusat perbelanjaan, mall, ini tentunya ada gitu ya aturan ini, rasio parkirnya itu berapa persen dari luas bangunan yang akan didirikan, karena nantinya kan juga orang berkunjung ke sana kan bisa jadi bawa mobil, motor, nah, sehingga harus disediakan parkir, nggak boleh parkir di pinggir jalan gitu ya. Nah, fungsi jalan itu kan untuk lalu lalang kendaraan, bukan untuk parkir atau bahkan jualan gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia mungkin multifungsi gitu ya, jalan bisa untuk jualan, bisa untuk parkir gitu ya, bisa untuk lesehan gitu. Kemudian keamanan bangunan gitu ya, masalah misalkan keberadaan hidran gitu ya, terus kemudian tangga darurat, genset gitu ya, genset kalau misalkan terjadi, kita kan tidak bisa berharap pada PLN 100% gitu ya, pada saat PLM ada pemadaman karena alasan pemeliharaan, ya tentunya kita perlu cadangan genset gitu ya. Karena apa? Ya, bayangkan saja kalau misalkan untuk gedung-gedung yang bertingkat tidak ada cadangan ini, padahal mereka ada lift, gitu ya. Pas listriknya mati, tidak ada cadangan genset, liftnya mandek. Gitu. Nah, ini kan juga membahayakan. Oke, dan juga misalkan terkait dengan hidran yang misalkan di tiap-tiap ruangan itu, gitu ya, itu juga kan butuh power gitu ya, listrik untuk menggerakkan pompa, kemudian mereka menyemprot. Nah, bayangkan kalau kemudian kebakaran, listriknya nggak ada, ya ludes gitu ya, nggak ada cadangan listriknya. Oke, nah ini tentunya ranah sudah diserahkan oleh ahli yang lain gitu ya, desain bangunan, pekerjaan arsitek, struktur gitu ya, kemudian mekanikal dan electrical. Nah, ini sudah melibatkan istilahnya banyak pihak lain gitu ya. Biasanya pebisnis juga, kalau pebisnisnya pernah gitu ya kuliah ataupun memiliki kemampuan arsitek ini dan seterusnya gitu ya, mungkin bisa ditangani sendiri semua gitu ya pada saat membangun bangunan. Nah, berikutnya tentunya kita pertimbangkan biaya investasi gitu ya. Pada saat memilih kemudian menentukan sewa atau bangun, ya butuh gitu kan penghitungan biaya investasi, prainvestasi izin, kalau membangun IMB-nya bagaimana gitu ya. Terus kemudian konsultan, entah konsultan manajemen pada saat memulai bisnis atau konsultan untuk mendirikan bangunannya. Kemudian manajemen proyeknya. Nah, ini kan ada biayanya. Kemudian biaya perolehan tanah. Pada saat kita membeli tanah biasanya ada biaya BPHTB gitu ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada biaya bangunannya sendiri gitu ya. Ada yang biasanya kan kalau membangun itu hitungannya per meter persegi sekian rupiah gitu ya, dan seterusnya. Ini biaya bangun, kemudian biaya kendaraan, ya ini terkait dengan operasional perusahaannya gitu ya. Biaya furniture, peralatan, mesin, dan biaya cadangan. Nah, biaya pada saat kalau investasi ini terkait dengan bangun suatu bangunan gitu ya. Tentunya apa?
biasanya kan tidak pasti gitu ya biayanya. Bisa jadi nanti membengkak karena ada efek inflasi dan lain sebagainya gitu ya. Inflasi ini bisa terkait dengan memang ada harga minyak gitu ya. Inflasi terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing lain ataupun yang lain gitu ya. Karena misalkan tuntutan kenaikan UMR gitu ya dan lain sebagainya, atau misalkan kelangkaan suatu barang komoditas gitu ya, seperti Anda misalkan pengusaha tempe terus kemudian kedelainya impor gitu ya, kedelainya stoknya terbatas ya pasti harga kedelai naik. Nah ini sehingga butuh biaya cadangan. Oke, itu dulu untuk terkait dengan manajemen operasional. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Iya. Mungkin saya mau bertanya terkait tugas yang Bapak berikan untuk akhir semester ya, Pak. Oke, silakan. Untuk tugas nanti itu apakah kita membahasnya juga sampai manajemen dan organisasinya ya, Pak ya? Iya, betul. Sampai itu. Ya, Oke, cuman baik, Pak. begini, sesuaikan saja gitu dengan kebutuhan. Jangan kemudian berpikirnya begini. Oh, berarti saya harus bangun. Gitu. Saya harus beli tanah dan lain sebagainya sehingga kemudian modalnya membengkak. Kan tidak harus. Kalau misalkan tadi sudah saya contohkan, ya sudah saya memilih gitu ya dengan seperti ini cukup kok duduk di rumah saya saja. Terus kemudian sehingga tidak ada biaya sewa, tapi ada biaya apa? Ya jangan kemudian begini ya berpikirnya. Karena tidak ada sewa, terus kemudian ya listrik juga sudah ditanggung orang tua saya kok Pak. Ya tentunya kan kita bisnis ya harusnya berpikir juga ya listrik harusnya ya kalian tanggung gitu ya, disesuaikan gitu perkiraannya butuh listrik berapa, biaya komunikasi berapa gitu ya. Bahkan kalau perlu gitu ya untuk menghitung lebih kalian bertanggung jawab gitu ya. Ya seolah-olah kemudian rupakan saya pakai rumah saya sendiri, tetapi tetap saya mencat sewa, gitu ya. Karena saya misalkan pakai mungkin garasi atau saya kemudian harus membangun sekat baru, gitu ya. Misalkan di carport, gitu ya, sehingga saya tutup, saya buat inilah. Itu kan ada biayanya. Tetapi itu kan suatu upaya untuk meminimalisir biaya investasi tadi. Ya boleh-boleh saja gitu kan. Tapi ini kan tetap kemudian perlu kalian rencanakan dan tuliskan di tugas bisnis plan kan. Oh ya, saya punya usaha ini gitu ya. Saya tempatnya di mana gitu ya. Di rumah, kemudian saya misalkan carport butuh biaya permaknya adalah sekian juta. Ini sebagai modal investasi dan harus saya keluarkan. Atau bahkan saya tidak perlu permak apa-apa. Tapi saya butuh misalkan peralatan penunjang tambahan yang harus saya beli. Gitu ya. Berarti di sisi terkait dengan masalah lokasi dipilih tetapi tidak ada efek terhadap biaya bangunannya. Ya boleh-boleh saja. Intinya adalah di sini saya mendorong kalian adalah untuk lebih fokus itu di usahanya dan bagaimana kemudian supaya berpikir secara efisien gitu ya, efisien. Bagaimana menjalankan ini dengan modal awal yang minimal gitu ya, tapi efektif gitu. Seperti itu. Bisa menjawab ada? Iya, Pak. Jadi dibuat fleksibel dengan usaha yang kita buat aja ya, Pak ya? Iya. Tetapi kan tetap itu sebaiknya kalian pertimbangkan kan biayanya pada saat memutuskan apa gitu ya terkait dengan manajemen operasional tadi, tentunya efeknya akan ke biaya juga, tapi disesuaikan dengan jenis usahanya dan kalau bisa seminimal mungkin biayanya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Ya. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah terkait dengan manajemen dan organisasi.
Gitu ya. Ini secara umum saja. Gitu ya. Fungsi manajemen ada mulai perencanaan, organizing, kemudian staffing, direction, dan controlling. Gitu ya. Nah, ini karena kita masih dalam rencana, gitu ya. Tentunya mungkin, gitu ya. Mungkin nanti hanya sampai ke nomor 3 saja, gitu ya, ketiga saja. Sedangkan untuk direction, controlling, ini kan baru kita bisa jalankan pada saat apa? Bisnis itu sudah jalan. Contoh misalkan controlling ini kan harus kita bandingkan antara rencana dan aktual. Baru kemudian ada tindakan koreksi. Nah, ini kan susah. Kemudian bimbingan gitu ya, coaching atau directing gitu ya, ataupun untuk memotivasi. Ini pun kan kalau sudah ada orangnya dan jalan gitu ya. Sehingga nanti fokusnya adalah nanti di planning, organizing, staffing. Staffing ini pun hanya di tahap awal saja gitu ya, tidak kemudian di tahap awal. Contoh misalkan butuh orang di bagian ini berapa orang, kemudian gajinya berapa, paling hanya sebatas itu, tidak sampai kemudian berpikir nanti pelatihannya bagaimana, kemudian nanti ke depan untuk career path-nya mereka seperti apa, itu nggak perlu dibahas di rencana bisnis gitu ya. Paling tidak 1-3 ini nanti dibahas, sedangkan 4-5 tidak perlu dibahas di rencana bisnis. Oke, satu per satu saya akan jelaskan. Nah, ini gambaran gitu ya. Gagal dalam merencanakan berarti apa? Sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, contohnya kalau misalkan tidak ada komunikasi dari dua pihak gitu ya, sama-sama untuk membangun misalkan jalur rel kereta gitu ya. Kalau misalkan membangun jalur rel, contoh misalkan Solo Jogja gitu ya. Kan tidak kemudian membangun dari satu sisi untuk bisa cepat gitu ya. Misalkan dari Solo dulu sampai nanti 100% ke Jogja. Supaya cepat bagaimana? Ya dari titik Jogja dan Solo itu bangun bareng gitu ya. Nanti ketemu di tengah. Nah, ini kan perlu perencanaan. Begitupun juga misalkan dulu jembatan Suramadu gitu. Bangunnya apakah dari Surabaya terus menuju ke Bangkalan saja? Enggak kan, dari Bangkalan bangun, dari Surabaya bangun, nanti ketemu di tengah. Nah, kalau perencanaannya enggak benar gimana? Selisih sekian senti itu nanti kan jadinya kacau gitu ya. Nah, sehingga karena gambaran itu gitu ya, kita harus bisa merencanakan, apalagi di bisnis itu sebaik mungkin gitu, berdasarkan apa tentunya informasi yang selengkap mungkin dan sefaktual mungkin dan yang valid gitu ya. Jangan hanya sekedar asumsi gitu ya. Memang untuk beberapa kasus kita bisa asumsikan. Pada saat kita mengasumsikan tentu harus berdasarkan apa? Data historis. Contoh misalkan begini, yang umum gitu ya, yang umum biasanya kalau negara membuat RAPBN itu mereka selalu mencantumkan apa? Asumsi, gitu ya, nilai tukar dolar rupiah itu sekian. Dasarnya mereka apa? Data historis dan perkiraan masa mendatang seperti apa. Gitu ya. Bukan kemudian begini, asumsi misalkan nilai tukar rupiah dolar misalkan dipatok 14.000. Dasarnya dari mana? Kalau misalkan anggota dewan tanya gitu ya. Dasarnya dari mana? Wah, itu kemarin saya lagi cari wangsit gitu ya, semedi, keluarnya angka itu. Enggak. Di bisnis harus semuanya berdasarkan dari informasi yang ada, baik dari masa lalu dan perkiraan masa mendatangnya. Jadi kalau masa mendatang kan kita belum pasti gitu ya, tetapi memperkirakan masa mendatang itu berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan juga plus gitu ya, kalau biasanya di bisnis itu plus rumor-rumor mendatangnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Biasanya rumor itu juga mempengaruhi gitu. Nah, oke. Berikutnya perencanaan. Nah, terkait dengan perencanaan ada jangka waktu gitu ya, pendek, panjang, atau bahkan ada yang membagi 3 gitu ya, pendek, menengah, panjang. Kemudian frekuensi penggunaannya, kalau pendek itu biasanya sekali pakai, kemudian berikutnya kalau panjang ini menghadapi situasi, kalau frekuensi penggunaannya dibagi 2 gitu ya, ada yang sekali pakai, ini tidak terkait dengan waktu, ataupun
menghadapi situasi yang non rutin. Oh, sorry. Sekali pakai gitu ya. Itu artinya adalah untuk menghadapi situasi yang non rutin atau yang terus-menerus untuk menghadapi situasi yang rutin. Kemudian fleksibilitasnya direksional atau spesifik. Direksional ini adalah rencana yang fleksibel, hanya berupa arahan umum. Biasanya ini terkait dengan keputusan jangka panjang. Ataupun spesifik, rencana yang detail. Yang detail. Nah, ini biasanya yang lebih jangka pendek. Oke, berikutnya desain organisasi. Lah, maksudnya apa yang ini? Oke. Nah, perencanaan ini terkait dengan juga target. Contoh misalkan kalian buat rencana bisnis. Gitu ya. Target jangka pendek apa, jangka panjang apa. Tadi sudah saya sampaikan biasanya kita membuat rencana bisnis ya di bawah 5 tahun gitu ya. Tidak terlalu panjang. Berbeda dengan seperti di awal saya sudah sampaikan, berbeda dengan perencanaan bisnis gitu ya, di mana perusahaan sudah cukup mapan gitu. Nah, jangka pendek misalkan dalam beberapa bulan ke depan, ya tentunya mungkin saya memperkirakan gitu ya, ini contoh salah satunya terkait dengan sales. Ya mungkin beberapa bulan ke depan ya belum cukup tinggi gitu ya, karena kita baru penjajakan pasar, pengenalan produk gitu ya. Jangan kemudian terlalu overestimate gitu. Di awal langsung sudah penjualannya tinggi banget. Ya, enggak. Nah, nanti jangka yang lebih panjang lagi gitu ya, baru kemudian misalkan setelah pengenalan pasar, di sana ada untuk pengenalan pasar, pengenalan produk gitu ya, penjajakan pasar, pengenalan produk. Itu butuh biaya, biasanya kan butuh biaya marketing yang cukup besar di sana gitu ya. Karena butuh iklan, butuh promosi dan lain sebagainya, dijual misalkan nggak ada untung gitu ya karena terkait dengan promosi. Nah, misalkan itu 6 bulan gitu ya. Nah, ini pengenalan. Baru setelah itu prediksinya gitu ya, itu punya target gitu naik agak signifikan gitu ya, mulai sekian persen bulan-bulan berikutnya. Nah, itu adalah planning. Gitu ya. Planning ini biasanya adalah dasar untuk penentuan targetnya. Nah, nanti biasanya kan tadi ada controlling, itu adalah ini ada target, terus aktualnya bagaimana gitu ya. Kalau sama berarti tercapai. Ya. Tapi kalau misalkan ini aktual atau ini target, aktualnya misalkan di bawahnya berarti kan tidak tercapai, perlu koreksi lah. Tahapan ini tidak ada di rencana bisnis gitu ya. Tidak ada, tetapi perlu dipertimbangkan nanti ada di awal di rencana bisnis saya sudah sampaikan apa terkait dengan istilahnya apa masalah rencana kontingensi gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan target, terus bagaimana? Itu juga di rencana bisnis sudah di apa istilahnya dipersiapkan gitu ya. Dan risiko itu sudah dihitung. Gitu. Tetapi kan realnya tidak ada gitu ya. Itu baru istilahnya rencana daruratnya sudah kita siapkan. Oke, itu contohnya gitu ya. Sehingga di perencanaan ini nantinya juga akan mendrive, gitu, menggerakkan struktur organisasi yang dibutuhkan juga gitu ya. Misalkan tahap awal butuh promosi. Promosi ini kalau online mungkin tidak perlu orang khusus gitu ya. Tetapi kalau misalkan ini online pun saya tidak cukup paham, saya butuh orang lain gitu ya, orang lain. Orang lain ini satu hal lagi terkait dengan organisasi gitu ya, nanti kebutuhan tenaga kerja. Orang lain ini kan tidak harus kemudian menjadi apa? Karyawan kita kan. Kita bisa outsource. Oke, saya punya rencana tapi saya tidak punya tenaga. Misalkan perencanaan secara online saya juga tidak jago, ya sudah. Saya nyewa orang yang cukup ahli di sana gitu ya, tapi bukan yang ahli dalam artian yang sudah mendunia misalkan gitu, yang cukup ahli, cukup paham untuk apa? Untuk menjalankan pemasaran program pemasaran saya gitu ya, pemasaran secara online. Nah, nanti gajinya apa istilahnya rewardnya bagaimana? Ya bisa dibicarakan biasanya. Coba lah, itu informasi kalian bisa googling gitu kan. Biasanya fix atau variabel.
Ada memang yang fix. Ya, misalkan sekian bulan ya sekian rupiah. Sukses atau tidak bukan urusan saya gitu ya. Tapi ada juga yang misalkan variabel gitu ya. Lah saya dibayar itu ya berdasarkan kesuksesan penjualan. Tapi ini jarang. Tapi ada yang mix gitu lah. Ini ada juga gitu. Mix itu maksudnya apa? Ada ongkos fixnya, bayaran fixnya, ada variabel. Fixnya adalah sekian. Kalau nanti penjualannya lebih gitu ya, lebih dari target minimal, nanti saya dapat tambahan. Ada yang skema seperti itu. Nah, ini pun juga kalian bisa cari informasinya gitu kan. Cari informasinya. Begitupun juga kalau misalkan, oh saya fokusnya produknya ini saya didesainnya, produksinya orang lain gitu ya. Tetapi kan tetap kalian rencanakan kan, bisa terjual berapa, terus kemudian saya bisa outsource produksi itu ke pihak lain yang harusnya juga bisa mengcover perkiraan penjualan saya. Dan kemudian kalau di outsource, kalau produksi itu kan cenderung variabel kan. Kalau saya pesan 1 dengan 10, ya tinggal dikali 10 gitu ya. Tetapi biasanya ada istilahnya diskon quantity order gitu ya. Kalau 10, kalau 1 itu 10.000, kalau saya pesan 10 itu tidak otomatis 100.000, bisa jadi hanya tinggal bayar 90.000 gitu kan. Nah, tapi ini kan kemudian kita pinter-pinternya gitu ya dalam merencanakan ini terkait dengan nanti sumber daya juga, baik itu orang ataupun barang, gitu ya, khususnya orang dan mesin, khususnya yang biasanya investasinya cukup besar. Kalau kita bisa alihkan ke pihak lain, khususnya untuk bisnis-bisnis yang baru, itu kan jauh lebih hemat gitu ya. Kita menjalankan bisnis jauh lebih hemat. Saya nggak perlu bayarin orang yang gimana mereka selalu menuntut bulanan yang konstan gitu ya. Saya bisa alihkan ke outsource gitu ya, yang mereka sudah bergerak atau profesionalitasnya memang di bidang tersebut gitu ya, misalkan pemasaran atau di bidang produksi atau di bidang yang lain yang kita butuhkan gitu ya, ataupun misalkan desain gitu ya, tetapi konsepnya dari kita, tetapi desain detailnya kita hire orang gitu ya, ataupun misalkan terkait dengan untuk mempromosikan saya butuh ini fotografer gitu untuk bisa mengemas atau butuh jasa itu gitu ya untuk mengemas misalkan produk saya itu terlihat lebih bagus gitu ya, lebih menarik secara pemasaran gitu. Nah, tinggal ya outsource saja gitu kan. Nah, tetapi tiap kali pemilihan keputusan outsource tentunya kemudian nanti akan berimbas ke biaya. Tetapi biayanya itu kan tidak ada biaya investasi gitu kan. Tidak perlu investasi alat, tidak perlu investasi peralatan, dan tidak perlu kemudian membayar orang secara fix. Karena apa? Ada yang tenaga pemasaran gitu ya mau dibayar tadi itu, misalkan fixnya gitu ya kecil, tapi tambahannya adalah ada variable cost gitu. Bahkan ada yang mau dibayar variable cost full, tapi ini memang jarang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalian bisa menggali banyak-banyak informasi untuk mendapatkan skema kerjasama gitu ya dengan pihak lain yang kita ambil sebagai outsource kita. Oke, sehingga nanti desain organisasi bisa jadi gitu ya simple gitu, karena saya belum merekrut banyak orang, ya desain organisasinya simple-simple saja gitu ya. Kalau misalkan ini saat ini pendirinya ada 3 orang gitu ya, mungkin semuanya semuanya sebagai direktur dan juga merangkap staff gitu ya. Seperti itu, lebih simpel. Tapi kalau misalkan, oke lah, saya sangat butuh kok gitu ya untuk merekrut 1 atau 2 orang ya. Tentunya kemudian kalian harus mendesain struktur organisasinya. Tetapi di tugas ini saya tidak menuntut struktur organisasi yang terlalu kompleks gitu ya, karena ini adalah bisnis awal gitu kan. Bisnis awal. Kalau bisnis awal nggak perlulah yang mikir susah-susah gitu kan. Mikir itu yang simple-simple saja, yang praktis-praktis saja. Nah, sehingga nanti perlu ditentukan memang di desain organisasi gitu ya, itu struktur organisasinya bagaimana, kalau misalkan ada direktur di bawahnya apa gitu. Tetapi harusnya tadi saya contohkan bisa simpel gitu kan, semua bisa direktur, atau misalkan ada direktur yang lain misalkan di sini manajer sekaligus staff,
terkait dengan pemasaran, yang lain manajer sekaligus staf yang lain gitu ya, umum dan produksi misalkan. Nah, itu terserah kalian nanti seperti apa mendesain itu. Tapi harapan saya ya sesederhana mungkin dan seperlunya saja gitu ya, tidak usah aneh-aneh. Nah, tentunya di desain organisasi ya harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan gitu ya. Fungsi-fungsinya itu untuk tujuan. Nah, kalau misal contoh gitu ya, ini hanya bisnisnya misalkan tadi gitu ya, toko retail gitu ya. Ya tentunya nggak perlu kan ada divisi produksi gitu. Nah, ini sesuai tujuan dan sesuai fungsinya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kalau fokus di produksi, karena yang jual itu kerjasama dengan orang lain, ya tentunya juga nggak perlu apa spesifik apa untuk bagian misalkan pemasaran. Bisa jadi mungkin digabung bagian pemasaran di sini hanya fokus merencanakan, yang menjalankan pihak lain, dan juga pengiriman dia juga mungkin hubungan dengan misalkan hubungan dengan distributor dan retailer dijadiin satu gitu, karena ini bukan jadi core bisnisnya gitu ya. Core bisnisnya di produksi, berarti produksinya ini yang kemudian mungkin perlu jabatan tambahan gitu ya, dan orang tambahan di sana. Oke. Nah, sehingga nantinya ya disesuaikan gitu ya kebutuhan dengan pekerjaannya gitu. Kalau tadi core bisnisnya produksi ya tentunya mungkin nanti ada yang khusus ngawasi ngawasi mungkin mulai perencanaan, terus menjalankan produksinya gitu ya, quality control gitu ya. Ini gambaran lengkapnya. Tetapi kalau misalkan produksi saya masih sederhana, semuanya saya gabung satu ya nggak masalah juga gitu kan. Nggak masalah juga. Hanya cukup untuk misalkan satu manajer sekaligus staff gitu ya, yang mengawasi misalkan, atau satu manajer yang mengawasi satu staff. Karena apa? Manajer ini juga staff, terus dia merekrut satu staff, berarti sebenarnya yang jalankan produksi hanya 2 orang gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Sesuaikan semua dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan tujuan perusahaan saat ini. Saat ini itu maksudnya selama perencanaan Anda merencanakan membuat rencana bisnis gitu ya. Oke, ini tambahan saja gitu secara konsep gitu ya. Fungsi struktural itu biasanya mengikuti atau berisi wewenang, kekuasaan, tanggung jawab gitu ya, akuntabilitas, komunikasi, hubungan lini dan staff gitu ya. Ya ini hanya perlu kalian baca saja gitu ya. Karena memang biasanya tiap jabatan struktural itu ada wewenang, kekuasaan, dan memiliki tanggung jawab, gitu ya. Dan harus bisa dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki akuntabilitas, ada pelaporannya, komunikasi, gitu ya, misalkan antar manajer yang lain, ataupun komunikasi dengan staf, yaitu hubungan lini dan staf. Oke, kemudian rentang kendali lah. Rentang kendali ini kalau misalkan Anda tentukan organisasi itu ada manajer, berarti di bawahnya ada beberapa staff yang dihandle. Kemudian struktur datar, lah, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau bisnis awal biasanya cenderung itu strukturnya datar gitu ya. Jenjangnya mungkin hanya ada direktur langsung staff gitu ya, atau manajer langsung staff. Ataupun tinggi. Lah ini biasanya perusahaan yang sudah mulai berkembang gitu ya, karena berkembang mereka butuh lebih banyak orang dan manajer gitu ya, yang bisa mengelola. Nah, kemudian ada sentralisasi, desentralisasi. Kalau sentralisasi ini biasanya misalkan keputusan terpusat ke satu orang, misalkan satu direktur. Kalau desentralisasi biasanya sudah disebar misalkan ke manajer atau bahkan ke stafnya. Ya, ini rantai perintah gitu ya, atau rantai komando, ini adalah tingkatan wewenang dalam organisasi. Nah, ini kalau tadi strukturnya tinggi gitu ya, lah ini rantai komandonya semakin panjang gitu ya. Kalau datar berarti rantai komandonya semakin pendek. Seperti itu. Ya, kemudian struktur organisasi bisa dibedakan dibagi berdasarkan fungsi gitu ya. Makanya ada misalkan departemen pemasaran, departemen produksi,
departemen misalkan akuntansi dan keuangan. Lah ini kan berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan fungsi, ataupun berdasarkan wilayah. Biasanya bank itu berdasarkan wilayah, telekomunikasi juga, gitu ya. Wilayah misalkan Jateng DIY gitu ya, Divre biasanya kan gitu kan, Telkom itu divisi regional Jateng DIY, divisi regional Jawa Timur, divisi regional lah, itu adalah berdasarkan wilayah ataupun berdasarkan produk gitu ya. Ada di struktur organisasi sendiri yang ngurusin mobile phone gitu ya, ataupun yang komputer, home appliance, ini biasanya struktur organisasi perusahaan-perusahaan elektronik itu menganut ini produk. Nah, kalau Anda nanti ya bebas saja gitu, ingin berdasarkan apa? Berdasarkan fungsi, kalau wilayah mungkin belum gitu, atau berdasarkan produk kalau produknya ada beberapa. Gitu ya. Tapi kalau produknya satu saja ya cenderung mungkin berdasarkan fungsi. Gitu ya. Kalau Anda ada 3 atau 4 orang berarti kan bisa dibagi masing-masing bertanggung jawab terhadap fungsi. Itu kan bisa. Gitu ya. Nah, staffing ya, kebutuhannya gitu ya. Kalau saat ini belum butuh ya sudah yang pendiri itu saja gitu ya. Tapi kalau sudah butuh, lah butuh berapa? Nah, ini tergantung juga target tadi gitu ya. Kalau targetnya muluk-muluk ya harusnya mungkin tenaga kerjanya lebih banyak gitu ya kalau targetnya tinggi. Tapi kalau targetnya mungkin awal-awal masih tadi gitu ya, lebih ke arah penetrasi pasar, pengenalan produk, ya mungkin belum banyak gitu ya staffingnya. Tetapi sekali lagi saya tekankan, ini kan perencanaan bukan hanya 1-2 bulan. Gitu ya. Perencanaan bisa 2-3 tahun. Gitu ya. Sehingga nantinya gitu ya, organisasi ini pun sebenarnya juga Anda pertimbangkan perkembangannya. Gitu ya. Kalau salesnya sudah diproyeksikan meningkat, harusnya organisasi itu juga berkembang, bertambah orangnya. Lah, ini juga nantinya kan ada cash flow itu biaya tenaga kerjanya harusnya nambah gitu kan ya. Oh, nambah ngerekrut 1 orang. Atau bahkan mungkin kita masih sanggup kok. Semuanya outsource dulu gitu ya. Sampai misalkan sampai 3 tahun pun outsource ya. Terserah. Gitu ya. Terserah, bebas saja. Gitu. Bebas saja. Apakah itu mungkin? Ya mungkin saja gitu ya. Mungkin saja. Mungkin saja. Kemudian sumber tenaga kerja dari mana? Ya bisa dari, kalau internal ini kan perusahaan yang sudah jalan gitu ya. Maksudnya internal ya kalau misalkan promosi gitu ya. Dari pegawai yang lama gitu ya. Mungkin dari lembaga pendidikan, dari universitas biasanya kan ada rekrutmen. Nah, itu adalah masalah staffing. Atau membaca gitu ya, profesional. Ya, mungkin kalau di rencana bisnis belum mikir ke sini gitu ya. Atau dari iklan outsourcing. Lah, ini juga kan outsourcing. Kalau misalkan belum ada budget untuk gaji orang tetap, ya outsource saja gitu kan. Oke, ini staffing. Nah, berikutnya kalau direction ini sebenarnya lebih fokus kalau sudah jalan. Cuman penekannya ya tolong dengan tugas ini gitu Anda sudah bisa memposisikan diri itu adalah sebagai pemimpin gitu ya. Bukan hanya sekedar manajer gitu ya. Bedanya di sini gitu ya, pemimpin doing the right thing. Gitu. Maksudnya apa? Sesuatu yang benar, yang tepat gitu ya. Kalau sudah plot misalkan target perusahaan seperti ini. Nah, kemudian rencananya gitu ya, rencana aktivitasnya untuk mencapai target itu apa? Nah, ini dipilih yang tepat. Itu adalah the right thing. Tapi kalau sudah dipilih yang tepat, kemudian dijalankan dengan benar gitu ya. Nah, itu tugasnya manajer gitu ya. Makanya biasanya pemimpin itu yang merencanakan, tugas manajer itu ataupun staf yang jalanin gitu ya. Jalanin dengan benar. Ya, ini gambaran saja gitu ya terkait dengan leadership itu biasanya dibutuhkan apa gitu ya. Vision. Ini makanya biasanya kalau di apa ya, baik di perusahaan ataupun misalkan di pilkada gitu ya, kan biasanya adu visi gitu ya, visi misi gitu. Nah, kemudian menggerakkan, memotivasi orang. Nah, ini juga dibutuhkan gitu ya sebagai seorang pemimpin. Kemampuan komunikasi, karisma, kompetensi itu juga dibutuhkan.
bukan dalam artian gitu ya, ini survei gitu ya, bukan dalam artian kemudian diterjemahkan gini, oh kompetensi butuh 5% saja, berarti nggak dibutuhkan. Tidak, ini hasil survei, dari hasil survei gitu ya. Kebanyakan orang yang disurvei memilih yang diutamakan dari seorang pemimpin itu adalah vision dan energizing people gitu ya. Tetapi kompetensi juga dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan, tetapi bukan nomor satu gitu ya. Bukan nomor satu, tetapi nomor kelima gitu ya urutannya. Tetapi bukan kemudian ini bisa dihilangkan. Bayangkan saja kalau pemimpin nggak punya kompetensi atau keahlian di bidang tersebut gitu ya, ya bisa dibohongin anak buahnya gitu kan ya. Ya ini nggak. Mohon maaf Pak, sebenarnya terputus Pak sinyalnya Pak. Iya, maaf tadi terputus. Saya lanjutkan sudah sedikit lagi kok. Baik Pak. Ya, itu gambaran, saya lanjutkan saja. Itu gambarannya di mana bukan dalam artian tadi ya, masalah kompetensi itu tidak penting gitu ya. Ini hanya dari survei saja gitu ya. Kompetensi ini tetap penting, tapi memang berdasarkan survei itu bukan urutan nomor satu gitu ya, tapi urutan nomor kelima. Tetapi ini tetap dibutuhkan agar apa? Ya agar apa ya? Pemimpin itu gitu ya bisa merumuskan visi misinya dan juga bisa melakukan kontrol dan juga kemudian tidak dibohongin oleh anak buahnya gitu ya, sehingga tetap perlu kompetensi. Oke, yang terakhir ya ini fungsi pengendalian. Ini sekedar pengenalan saja, di mana tadi sudah saya sampaikan. Biasanya di pengendalian kita punya target atau standar gitu ya, dan kemudian ada aktual. Ini ada standar atau targetnya, kemudian aktual. Kalau misalkan gitu ya di sini, kalau misalkan aktual ini sama atau lebih dari target, ya oke gitu ya, tidak perlu perbaikan. Tapi kemudian kalau ini kan targetnya, kalau biaya 9.000 tapi membengkak 10.000, ini kan terlalu tinggi lah. Nanti perlu apa? Koreksi gitu ya. Perbaikannya bagaimana? Nah, itulah pengendalian. Kemudian contoh di sini juga equipment repair gitu ya. Targetnya adalah 1.000 saja, tapi ini membengkak tiga kali lipatnya. Nah, ini langkah koreksinya, perbaikannya bagaimana? Nah, ini adalah fungsi pengendalian, salah satu fungsi dalam manajemen. Oke, yang terakhir adalah tentunya manajemen risiko. Ya, seperti tadi lah. Kalau di sini, gitu ya, ini adalah hal-hal yang bisa dikendalikan. Kalau risiko itu biasanya lebih fokus yang sulit dikendalikan, gitu ya. Dan juga yang dapat dikendalikan. Kalau dapat dikendalikan ini biasanya bisa dihitung, gitu ya. Risikonya bisa dihitung. Tapi kalau yang sulit dikendalikan ini cukup sulit untuk dihitung secara tepat. Kalau yang dapat dikendalikan bisa kita hitung secara lebih akurat. Kalau ini tidak. Contoh misalkan kebakaran, gitu ya. Mungkin bisa jadi sudah ada pengaman, tetapi kalau ada satu kelalaian saja satu orang bisa jadi kebakaran, gitu. Nah, kelalaian ini kan susah diprediksi, gitu ya, susah diprediksi. Gempa, bencana alam, gitu ya. Suku bunga ini biasanya sangat terkait dengan juga kondisi perekonomian global. Gitu ya. BI itu menentukan suku bunga acuan sebagai suku bunga nanti acuan bagi bank-bank gitu ya, ataupun misalkan lembaga keuangan lain gitu ya. Itu BI menentukan acuan itu biasanya bukan dasarnya hanya dari internal atau domestik saja, tetapi juga dia melihat eksternal, yaitu perekonomian secara global. Nah, ini pun tentunya gitu ya di rencana bisnis ya sebisa mungkin begini saja. Kalian pertimbangkan risiko yang paling gitu ya, yang paling tidak yang dapat dikendalikan saja gitu ya. Yang paling mungkin muncul. Nah, itu kemudian kalian bisa tambahkan di situ strateginya gimana. Tentunya efeknya nanti bisa dihitung rupiahnya berapa. Sehingga misalkan nanti entah tiap bulan atau tiap tahun itu ada
biaya risiko gitu ya di dalam rencana bisnis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.